Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam pengajaran firman iman kali ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa segala berkat yang ada di dalam sorga telah diberikan Allah kepada kita. Segala berkat rohani di dalam sorga telah dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu berarti bahwa apapun yang sorga miliki di dalam Kristus Yesus, Allah telah memberikan semuanya itu kepada kita. Ketika berkat-berkat rohani dalam sorga itu sampai ke dalam hidup kita, dia berubah menjadi apapun yang kita butuhkan di dunia ini. Firman Tuhan berkata, sebagai contoh dikatakan oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Ini adalah berkat rohani di dalam sorga. Tetapi ketika kuasa bilur-bilur Yesus itu menjamah tubuh kita, maka kesembuhan jasmani terjadi bagi kita. Contoh lain, Allahku menyediakan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maka ketika berkat rohani ini sampai kepada kita, maka kita melihat penyediaan supranatural Tuhan terjadi dalam hidup kita. Penyediaan yang ajaib, penyediaan yang di luar pemahaman kita. Secara jasmani, keuangan terjadi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setiap berkat yang ada di dalam sorga telah diberikan Allah kepada kita di dalam Kristus Yesus. Akan tetapi, tidak selalu anak-anak Tuhan dapat mengalami apa yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada mereka ini. Pertanyaannya mengapa? Jawabannya ada di pasal yang sama di dalam kitab Efesus pasal 1 ini. Kalau kita lihat beberapa ayat saja di bawah, yaitu ayat 17, kita akan melihat bahwa setelah Paulus mengatakan bahwa segala berkat yang ada di dalam sorga telah diberikan Allah kepada kita di dalam Kristus Yesus, maka di ayat 17 oleh ilham Roh Kudus, Paulus berdoa bagi orang-orang Efesus yang menerima surat Paulus ini, agar supaya Tuhan membuat mereka dapat memahami apa yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka ini, sudah anugerahkan kepada mereka ini. Mari kita lihat Efesus 1 ayat 17-19. Dikatakan demikian, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus berdoa supaya Tuhan menjadikan mata hati orang-orang Efesus ini terang. Tuhan memberikan kepada mereka roh hikmat dan wahyu sehingga mereka boleh memahami apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Jadi seringkali yang membuat banyak anak-anak Tuhan tidak mengalami apa yang seharusnya mereka alami sebab sudah dikaruniakan Allah kepada mereka di dalam Kristus Yesus adalah karena mereka tidak dapat melihat, memahami apa yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus sudah dikaruniakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ini juga sudah dikaruniakan. Tetapi karena mata hati kita belum bisa melihat hal itu, maka kita tidak mengalami apa yang seharusnya sudah kita nikmati. Itu sebabnya Paulus mendoakan ini. Dan doa ini adalah ilham Roh Kudus. Roh Kudus memberikan doa ini kepada Paulus untuk Paulus mendoakan supaya anak-anak Tuhan di Efesus dan hari ini kita semua dapat melihat, memahami apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Di dalam bahasa Inggris, kalimat mata hatimu dijadikan terang itu tadi, di dalam bahasa Inggris adalah the eyes of your understanding be enlightened. Mata pemahamanmu, mata understanding, pengertianmu, itu di enlighten, diterangi, dibuat paham.
Sehingga kita dapat memahami bahwa semua yang begitu mulia, kaya, dan hebat itu sudah diberikan Allah kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sulit untuk menaruhkan iman kepada sesuatu yang kita belum bisa pahami dalam roh kita, di dalam hati kita. Ini bukan bicara pemahaman secara pikiran, logika, tetapi dalam bahasa Inggris yang dikatakan the eyes of your understanding be enlightened, supaya mata pengertianmu, dalam bahasa Indonesia dikatakan mata hatimu dijadikan terang, dijadikan paham, dibuat bisa melihat. Dan hanya oleh roh hikmat dan wahyu hal itu bisa terjadi. Dan itulah yang Paulus doakan untuk orang-orang Efesus, dan buat kita hari ini, doa yang diberikan Roh Kudus ini lewat Rasul Paulus juga buat kita hari ini, agar supaya roh hikmat dan wahyu diberikan oleh Allah kepada kita, agar kita dapat memahami apa yang Allah sudah sediakan buat kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika mata hati kita diterangi, maka apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata adalah kita akan dapat menikmati betapa kayanya kemuliaan bagian yang Tuhan sudah sediakan buat kita, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya ini. Oleh sebab itu adalah sangat penting untuk kita minta yang sama yang Rasul Paulus hari itu doakan. Minta kepada Tuhan, Tuhan juga memberikan kepada kita hal ini. Ketika roh hikmat dan wahyu menerangi mata hati kita, mata pengertian kita, sehingga kita dibuat paham. Apa yang Anda tidak bisa mengerti, Anda sudah pelajari 10-15 tahun, dalam waktu 3-6 bulan bisa dibuat Tuhan mengerti. Tentu bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, tergantung keterbukaan kita, memberi waktu, memberi kesempatan untuk Roh Kudus mengajar kita, membuka diri kita untuk mempelajari firman Tuhan. Akan tetapi, kuncinya adalah ketika roh hikmat dan wahyu itu memenuhi hati kita, menjamah mata hati, mata pemahaman kita, maka apa yang bertahun-tahun tidak bisa kita pahami akan menjadi jelas kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, adalah sangat penting untuk nomor satu kita memahami bahwa semua berkat rohani dalam surga sudah diberikan Allah Bapa kita kepada kita. Kita adalah anak-anak yang maha tinggi. Dan firman Tuhan berkata seberapa banyak yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Semua bagian yang sudah disediakan Allah di surga telah dikaruniakan Allah kepada kita di dalam Kristus Yesus. Sehingga sebagai anak-anak Allah kita memiliki segalanya sebenarnya. Tetapi karena kita tidak bisa melihat itu dan memahami betapa hebatnya kuasa yang tersedia, betapa kayanya kemuliaan bagian yang telah Dia sediakan buat kita, kita tidak bisa menikmati hal itu. Mari ke depan doakan Efesus 1 ayat 17-19 ini. Tiap-tiap hari Anda minta Tuhan jadikan mata hatimu terang, supaya Anda boleh mengerti, Anda boleh melihat apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita, dan kita bisa menikmati itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jadi ketika kita memahami sebuah kebenaran firman Allah, ketika mata hati kita dijadikan terang, ketika kita mendapat pengertian akan sebuah kebenaran firman Allah, apa yang dulunya belum kita nikmati akan mulai dapat kita nikmati, akan mulai dapat kita alami dalam hidup kita. Adalah sulit untuk mempercayai sesuatu yang mata hati kita belum diterangi untuk mempercayai, melihat kebenaran itu. Itu sebabnya Paulus setelah mengatakan semua berkat rohani dalam surga telah dianugerahkan Allah kepadamu dalam Kristus Yesus, minta kepada Allah untuk menerangi mata hati mereka yang sebenarnya sudah menerima semua itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, adalah sangat penting untuk kita memiliki pemahaman akan kebenaran firman Allah, bagian yang telah Allah sediakan, berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita dalam Kristus Yesus, sehingga kita bisa menikmati semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tubuh Kristus itu membawa kesembuhan bagi kita. Lewat perjamuan Tuhan, ada kuasa kesembuhan ilahi yang bekerja lewat tubuh Tuhan yang kita terima. Dan firman Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Mari kita buka kembali 1 Petrus 2 ayat 24. Firman Tuhan berkata, who his
own self bear our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Dalam bahasa Inggris dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Kita ketemu lagi dengan kata telah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita perlu memahami bahwa ketika Yesus menyelesaikan karya penebusannya di kayu salib, semuanya sudah selesai. Yesus mendeklarasikan itu ketika dia tergantung di kayu salib. Sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia berkata, sudah selesai. Baru setelah itu dia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kematian dan kebangkitan Kristus menyatakan bahwa karya penebusan, termasuk kesembuhan ilahi, termasuk berkat materi, semua sudah diselesaikan Kristus bagi kita. Seperti firman Tuhan Efesus 1 ayat 3 tadi berkata, semua sudah diberikan Allah kepada kita dalam Kristus Yesus. Akan tetapi, kita perlu memahami bagaimana apa yang Allah telah sediakan ini dapat terjadi dalam hidup kita di dunia ini. Kita perlu memahami apa yang sudah Tuhan berikan itu, memahami cara Tuhan memandang, memahami cara berpikir Tuhan, dan memahami bagaimana Tuhan melihat bahwa semua itu sudah diberikan kepada kita. Firman Tuhan berkata, kamu telah sembuh oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Nah, saya mau katakan bahwa Yesus telah menyelesaikan ini 2000 tahun yang lalu. Dan oleh sebab itu, dari sudut Yesus, dia tidak akan melakukan apapun lagi untuk menyembuhkan kita. Kita sudah sembuh oleh bilur-bilurnya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, di mata Tuhan, ini bukan soal kondisi fisik. Di mata Tuhan, ini adalah perkara rohani yang telah selesai, telah diberikan Allah kepada kita. Ini bicara bukan bagaimana kondisi fisik seseorang, tetapi ini bicara secara spiritual, secara rohani, apakah sesuatu itu punya hak untuk eksis atau untuk ada di dalam hidup anak-anak Tuhan. Apakah sesuatu yang dikatakan itu mempunyai hak legal untuk ada dalam hidup anak-anak Tuhan? Sebab kita perlu memperhatikan bahwa Ibrani 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu itu dikuasai, dikendalikan oleh firman Tuhan. Di dalam Ibrani 1 ayat 3 dikatakan, ia, yaitu Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Nah, kata menopang dalam bahasa Inggris adalah uphold, atau mengendalikan, menguasai, memegang kendali atas segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dikatakan bahwa semua dikendalikan oleh firman Allah. Dan apapun juga kondisi fisik yang ada di dunia ini, itu semua juga adalah hal yang di bawah kendali firman Allah. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, semua kondisi fisik yang ada di dunia ini itu ada di bawah kekuasaan, selalu harus mengikuti apa yang firman Tuhan telah tetapkan. Physical condition will always follow established spiritual law, established spiritual rights, allowed or not allowed, whichever we establish by our mouth. Artinya, setiap keadaan, setiap kondisi fisik, kalau kita bicara kesehatan, setiap kondisi keuangan, kalau kita bicara secara materi, itu akan mengikuti apa yang firman Tuhan telah tetapkan. Nah, masalahnya apakah sesuatu yang tidak legal itu diizinkan untuk ada dalam hidup seorang anak Tuhan atau tidak diizinkan untuk ada dalam hidup seorang anak Tuhan. Nah, itu ditentukan oleh apakah anak Tuhan itu menetapkan apa yang boleh atau tidak boleh terjadi dalam hidupnya.
Banyak anak-anak Tuhan tidak memahami bahwa Allah telah memberikan kepada kita otoritas sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, untuk menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Nah, sekali lagi saya katakan, apapun situasi fisiknya, dia akan tunduk kepada apa yang telah ditetapkan di alam rohaninya. Sebab segala sesuatu dikuasai, dipegang, dikendalikan oleh firman Allah sebenarnya. Akan tetapi, kalau kita memberi izin, ya, dan memberi izinnya dengan cara bagaimana? Mari kita lihat. Matius pasal 18 ayat 18 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa yang kita ikat di dunia ini akan diikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Artinya secara sederhana, apa yang Anda izinkan, Tuhan izinkan. Apa yang Anda tidak izinkan, Tuhan tidak izinkan. Nah, kuasa ini, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Kita perlu memahami bahwa otoritas ini sudah diberikan Tuhan kepada kita. Tentunya di dalam koridor apa yang firman Tuhan sudah tetapkan. Contoh ya, firman Tuhan sudah berkata oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Nah, ini nggak bicara soal secara fisik masih ada gejalanya, tetapi secara rohani, apakah penyakit punya hak atas tubuh Anda atau tidak? Kalau dia tidak punya hak atas tubuh Anda, karena oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh, dan Anda tidak mengizinkan itu, maka dia tidak bisa ada di dalam tubuh Anda. Apa yang akan terjadi adalah apa yang Anda sudah tetapkan di alam roh akan menyebabkan perubahan terjadi di alam jasmani. Itu sebabnya Yesus tidak pernah menjadikan kondisi fisik itu sesuatu yang sulit. No, dia hanya melihat secara alam roh. Kalau sesuatu sudah ditetapkan di alam roh, maka alam jasmani, alam fisik itu akan mengikuti. Alam fisik akan termanifestasi apa yang sudah ditetapkan di alam roh. Bagaimana kita menetapkan sesuatu di alam roh? Firman Tuhan berkata di dalam Markus 11 ayat 23, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Sekali lagi, barang siapa berkata, nah, tadi Yesus berkata, apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Nah, bagaimana kita mengikat atau melepaskan? Firman Tuhan berkata, Yesus kembali mengatakan bahwa apa yang kamu ucapkan, barang siapa berkata kepada gunung sekalipun, beranjak tercampak dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi. Berarti ini perkara rohani, perkara iman. Maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang telah ditetapkan oleh firman Tuhan, dan ketika kita menyatakan bahwa itulah yang boleh terjadi, boleh berlaku dalam hidup kita, yaitu apa yang firman Tuhan katakan, maka apa yang sudah ditetapkan di alam roh, itu akan terjadi, termanifestasi di alam jasmani. Apa yang sudah ditetapkan di alam roh, akan menyebabkan perubahan terjadi di alam jasmani. Itu sebabnya seringkali anak-anak Tuhan tidak melihat apa yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan buat mereka. Sebab mereka tidak pernah mengambil otoritas untuk menetapkan apa yang boleh terjadi dan apa yang tidak boleh terjadi. Mereka perlu melihat apa yang firman Tuhan katakan sudah diberikan kepada mereka, dan menetapkan itu dengan perkataan mereka. Mereka perlu menetapkan itu sebagaimana Yesus berkata, ikat di bumi, kamu izinkan atau tidak izinkan, kamu lepaskan, kamu ikat, itu yang akan terjadi, karena itu juga yang akan dilepaskan atau diikat di sorga. Nah, Yesus berkata bagaimana kita membuat kuasa yang tersedia di sorga itu bekerja dalam hidup kita, bagaimana kita mengikat atau melepaskan itu tadi secara sederhana adalah dengan berkata, bahkan kepada gunung sekalipun. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami bahwa Allah selalu bekerja dari alam roh, alam spiritual. Ya, dia tidak bekerja dari alam jasmani. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan Yesus tidak pernah memandang sesuatu situasi fisik sebagai hal yang sulit. No. Dia hanya melihat dari sudut pandang alam roh. Dan ketika dia melakukan sesuatu di alam roh, yaitu dengan berkata-kata, Anda perhatikan macam-macam hal seperti Yesus berkata kepada badai, diam, tenanglah. Dan secara ajaib di alam fisik itu terjadi. Kenapa? Karena di alam rohnya Yesus sudah mengubah situasi itu. Maka apa yang
telah diubah di alam roh akan juga berubah, akan juga termanifestasi di alam jasmani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita pikir sulit karena kita berpikir dari sudut pandang alam jasmani, waduh susah nih mengubah ini, orang sudah sakit begini, atau kondisi keuangan begini, waduh gimana ngubahnya. Kita melihat dari sudut fisik, sehingga kita merasa itu begitu sulit. Kita tidak melihat seperti Tuhan melihat. Kita tidak memahami. Itu yang tadi Paulus bilang, supaya mata hati kita dijadikan terang. Tapi kita bisa melihat, ini loh cara bekerjanya Tuhan. Tuhan gak memandang sesuatu secara jasmani itu sulit. Kenapa? Karena dia melihat secara alam roh, bahwa apapun yang sudah berubah di alam roh, itu akan berubah di alam jasmani. Anda mungkin berkata, kok bisa begitu Pak? Karena demikianlah Allah menjadikan langit dan bumi pada mulanya. Sejak awalnya langit dan bumi itu memang diciptakan begini, yaitu apa yang berubah di alam roh akan mengubah alam jasmani. Apa iya Pak? Firman Tuhan berkata apa? Anda ingat Kejadian 1. Dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tapi dikatakan secara fisik, bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Tapi apa yang Allah lakukan? Allah melakukan sesuatu yang rohani. Allah tidak melakukan sesuatu dengan mengerjakan. No. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Pada dasarnya Allah melakukan tindakan di alam roh yang kemudian termanifestasi, yang kemudian terjadi, terwujud di alam jasmani. Allah mengubah situasi itu dari alam roh. Dia berkata di alam roh. Lewat firman-Nya dia berkata, jadilah terang, maka apa yang berubah di alam roh, itu kemudian terjadi di alam jasmani. Itu bumi dan alam semesta yang diciptakan Allah sejak dari mulanya operasinya demikian. Itu sebabnya Allah mau kita memahami cara operasinya ini, supaya kita tidak berpikir sesuatu itu sulit, sesuatu itu sukar, padahal semuanya begitu mudah. Apapun yang sudah berubah di alam roh akan termanifestasi di alam jasmani, dan segala berkat yang ada di dalam sorga sudah diberikan Allah kepada kita. Kita hanya perlu memahami apa yang sudah disediakan Allah kepada kita ini, dan kemudian bergerak dengan cara yang Allah tunjukkan, sehingga kita juga mengalami perubahan di alam jasmani sebagai buah dari perubahan di alam rohani. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi kita perlu memahami ini, saya garis bawahi lagi, bahwa apapun yang sudah berubah di alam rohani akan selalu termanifestasi di alam jasmani. Inilah hukum yang sudah diatur Allah sejak semula ketika Allah pertama kali menciptakan langit dan bumi ini. Ini bekerja sejak awal dan ini masih terus bekerja. Allah tidak pernah berubah. Oleh sebab itu apa yang dia jadikan juga masih bekerja dengan cara yang sama. Hanya kekurang pemahaman kita yang membuat kita tidak melihat, sehingga tidak bisa mengalami apa yang sebenarnya sudah ditetapkan Allah dan sudah diberikan Allah kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika Allah menjadikan langit dan bumi ini, sejak kali pertama itu, Allah hanya berbicara, perubahan terjadi di alam roh, dan apa yang terjadi di alam roh kemudian termaterialisasi, terjadi di alam fisik. Itulah yang telah ditetapkan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita hidup di langit bumi yang diciptakan Allah ini. Oleh sebab itu apa yang sudah ditetapkan Allah ini tidak berubah. Dia masih seperti itu. Nah, kita perlu memperhatikan bagaimana Allah menyebabkan perubahan terjadi di alam roh. Kita lihat tadi bahwa untuk menyebabkan perubahan terjadi, Allah berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu termaterialisasi di bumi ini, di alam natural. Jadi, kita perlu belajar bagaimana kita juga dapat beroperasi sebagaimana Bapa kita beroperasi. Yesus beroperasi sebagaimana Bapanya beroperasi, dan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 ayat 12 bahwa mereka yang percaya kepada Yesus, mereka juga akan melakukan hal-hal yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Jadi kita perlu belajar bagaimana kita bisa menikmati apa yang sudah disediakan Allah. Nah, sederhana bahwa kita perlu berbicara seperti Allah berbicara.
Kita perlu melepaskan kuasa rohani yang akan menyebabkan perubahan terjadi di alam rohani, di alam roh, sehingga perubahan yang sudah terjadi di alam roh itu akan membentuk atau bisa dikatakan membelokkan situasi yang ada di alam jasmani ini, sehingga terjadilah, termanifestasilah apa yang sudah terjadi lebih dahulu, perubahan yang sudah terlebih dahulu terjadi di alam roh itu. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini bukan sekedar soal bicara, tapi ini soal mempergunakan otoritas kita sebagai anak-anak Allah untuk mengikat dan melepaskan, yaitu dengan mempergunakan mulut kita untuk berbicara sebagaimana Allah berbicara. Sekali lagi, ini soal mempergunakan otoritas kita sebagai anak-anak Allah untuk mengikat atau melepaskan, yaitu dengan mulut kita ya berkata-kata sebagaimana Allah berkata-kata. Pahami bahwa setiap kali perubahan terjadi di alam roh, maka di alam jasmani akan terjadi manifestasinya. Ya, nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya mau katakan terlebih dahulu, saya mau garis bawahi satu hal dulu, yaitu bahwa adalah sangat penting untuk kita memahami bahwa orang benar, kata firman Tuhan, tidak hidup dari melihat, tapi dari iman, atau dengan iman. Ya, artinya kita perlu belajar untuk mempercayai apa yang firman Tuhan katakan, ya, sebab firman Tuhan itu mengendalikan segala sesuatu. Ingat Ibrani 1 ayat 3 tadi. Ya, kita percayai firman Tuhan di atas perasaan kita. Di atas apa yang panca indera kita laporkan secara logika, secara fisik, ya. Perasaan itu berubah dari hari ke hari. Tetapi firman Allah itu kekal selama-lamanya. Firman Allah tidak pernah berubah. Satu titik pun tidak akan dihapuskan daripadanya. Nah, sampai semuanya digenapi. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan tidak pernah berubah. Dia akan tetap sama. Perasaan berubah-ubah. Kita tidak bisa berjalan dengan perasaan. Ya, orang benar hidup dengan iman, bukan dengan melihat. Jadi, saya bisa katakan apa yang Anda rasa itu tidak ada hubungannya dengan apakah Tuhan bekerja atau tidak. Tuhan pasti bekerja sesuai dengan firman-Nya. Dan seringkali kita kehilangan percaya karena kita lebih memperhatikan perasaan kita, logika kita, daripada apa yang Tuhan katakan. Saya mau katakan ini penting sekali. Ya, nah, sebagai contoh, kita terapkan tadi bahwa ketika perubahan terjadi di alam roh, maka di alam jasmani perubahan akan mengikuti, termanifestasi. Ya, contoh, firman Tuhan berkata, Anda tahu ini, Allahku akan menyediakan segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, daripada kita menunggu, sudah tersedia belum ya, sudah, atau kayaknya susah ya, bisa tersedia, kita pakai logika, kita pakai perasaan, kita lihat situasi. Daripada ya berjalan dengan melihat, berjalan dengan perasaan, berjalan dengan logika dunia ini, firman Tuhan berkata orang benar harusnya berjalan dengan iman. Jadi, ya, ketika firman Tuhan berkata, Allahku akan menyediakan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus, maka yang perlu kita lakukan adalah kita mengambil otoritas, tadi kita memakai otoritas kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, dan menolak untuk menaruh perhatian kepada apa yang kelihatan, tetapi sebaliknya mengambil otoritas, memakai otoritas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengubah situasi di alam roh supaya kemudian itu termanifestasi di alam jasmani. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita mulai melepaskan kuasa yang merubah alam roh itu. Apa kuasa yang merubah alam roh itu? Firman Tuhan yang kita terima dan kemudian kita deklarasikan, kita ucapkan dengan iman di dalam nama Yesus. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ketika kita melihat bahwa firman Tuhan berkata, Allahku menyediakan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan kita melihat secara natural, secara fisik itu belum terjadi dalam hidup kita. Maka kita tidak fokus kepada apa yang kelihatan ini, tapi kita fokus kepada apa yang firman Tuhan katakan. Dan kemudian kita pakai otoritas kita dan kita mulai berbicara dan berbicara dan berbicara di dalam nama Yesus. Saya berkata bahwa Allahku menyediakan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan aku nyatakan ini kepada situasiku, kepada
keadaan keuanganku di dalam nama Yesus. Aku bicara ke alam roh dan aku berbicara kepada pasukan malaikat yang tidak terhitung jumlahnya, bahwa Allahku menyediakan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus. Ketika Anda berbicara, ya, firman Tuhan berkata tadi, sekalipun kepada gunung, Anda bicara tidak ragu, tapi dengan iman, maka perubahan akan terjadi di alam roh. Ketika perubahan terjadi di alam roh, maka apa yang sudah berubah di alam roh akan termanifestasi di alam jasmani. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seringkali anak-anak Tuhan lebih fokus kepada apa yang kelihatan dan tidak mengambil otoritas untuk mengubah alam roh dengan firman Tuhan yang dikatakan tadi Ibrani 1 ayat 3, mengendalikan segala sesuatu. Mereka tidak mengambil otoritas untuk merubah alam roh dengan firman Tuhan itu, dan mereka hanya membiarkan itu. Bersikap pasif adalah sama juga dengan membiarkan. Kalau Anda melihat ada yang menyerobot rumah Anda, nah Anda hanya, ya semoga dia pindah dalam hati. Tanpa Anda melakukan sesuatu, Anda mengusir atau Anda memanggil polisi, maka apa yang akan terjadi adalah orang yang mencoba mengambil alih rumah Anda, mencoba masuk ke rumah Anda secara tidak sah, itu akan masuk dengan bebas ke rumah Anda, mengambil alih rumah Anda, sebab Anda tidak melakukan apa-apa. Anda bersikap pasif. Kita tidak bisa bersikap pasif ketika iblis berusaha menginvasi hidup kita, hak-hak kita sebagai anak-anak Allah, berkat-berkat kita. Kita tidak bisa bersikap pasif. Kita perlu mengambil otoritas di dalam nama Yesus dengan firman Tuhan dan berbicara, berkata-kata untuk tidak mengizinkan apa yang iblis mau lakukan itu terus bekerja dalam hidup kita. Kita mengikat apa yang iblis rencanakan itu, kita menghentikan itu di situ, dan kita melepaskan kuasa sorga. Apa yang Tuhan sudah tetapkan, oleh bila-bila Yesus kamu sudah sembuh, Allah menyediakan segala kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus itu, kita lepaskan ke dalam hidup kita. Dengan kita deklarasikan, ini yang boleh terjadi dalam nama Yesus. Iblis, hentikan pekerjaanmu dalam nama Yesus, dan aku lepaskan apa yang firman Tuhan katakan, Allahku menyediakan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Maka apa yang akan terjadi adalah perubahan di alam roh. Ketika perubahan sudah terjadi di alam roh, maka di alam jasmani manifestasi akan kelihatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seringkali orang fokus kepada apa yang di alam jasmani, sehingga mereka kemudian makin lama makin lemah dalam iman, dan mereka tidak teguh, tidak bersikokoh dalam apa yang Tuhan sudah katakan adalah bagian mereka. Dan itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa kita perlu melawan iblis dengan iman yang teguh. Firman Tuhan berkata bahwa lawanmu iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh adalah iman yang tidak berubah-ubah. Iman yang tetap berkata, hari ini, besok, seminggu lagi, apapun yang kelihatan, Anda tidak taruh perhatian pada apa yang kelihatan, tapi Anda taruh perhatian pada apa yang firman Tuhan katakan. Dan Anda berkata, oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh dalam nama Yesus. Anda melihat, mata hatimu dijadikan terang, Anda bisa melihat. Anda melihat bahwa, oh iya, di alam roh, aku sudah sembuh. Aku memang sudah sembuh. Aku memang sehat. Aku bukan sedang menunggu disembuhkan. Aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Maka perubahan yang ada, terjadi di alam roh itu, akan kemudian termanifestasi di alam jasmani. Pada tubuh jasmanimu, pada situasi keuanganmu. Kita perlu memahami ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, iman yang teguh adalah sangat berbahaya untuk hidup dengan mengandalkan panca indera kita. Sebab laporan-laporan fisik itu bisa membuat kita melepaskan apa yang firman Tuhan sudah katakan. Itu sebabnya tadi sekali lagi saya katakan, semua sudah disediakan, semua sudah diberikan Tuhan. Dalam Kristus Yesus segala berkat rohani dalam surga sudah diberikan Allah kepada kita. Akan tetapi apakah mata kita, mata pemahaman, mata hati kita, itu bisa melihat semua yang sudah disediakan Allah itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, perhatikan bahwa kita hidup di alam jasmani, akan tetapi di sekeliling alam jasmani ini, alam rohani
menyelimuti. Kehadiran Allah maha hadir. Oleh sebab itu, tidak ada tempat di mana Allah tidak bisa bekerja. Tidak ada situasi di mana Allah tidak sanggup mengubah atau memperbaikinya. Dia bisa melakukan apapun juga. Tidak ada yang dia tidak bisa lakukan. Setiap perubahan yang terjadi di alam roh akan selalu mengubah alam jasmani. Alam roh mengelilingi kita. Mata jasmani kita tidak bisa melihat itu. Mata jasmani kita hanya bisa melihat apa yang ada di alam jasmani. Itu sebabnya kalau kita mengandalkan panca indera, kita akan lemah. Iman kita tidak bisa kokoh. Kita perlu memandang dengan mata hati, mata rohani yang sudah diterangi, yang sudah dijadikan terang tadi oleh roh hikmat dan wahyu, oleh Roh Kudus. Memandang kepada firman Allah, dan memandang kepada firman Allah, dan memandang kepada firman Allah. Sehingga kita tidak menjadi lemah karena melihat dengan mata jasmani situasi sekeliling kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pahami, walaupun Anda tidak bisa melihat, alam roh itu ada dimanapun Anda berada. Dia tidak kelihatan seperti alam jasmani ini. Tetapi Allah memberitahu kita mengenai apa yang ada di alam roh lewat firman-Nya. Dan lewat Roh Kudus yang menerangi mata hati kita supaya kita memahami apa yang firman Tuhan katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mau tunjukkan satu contoh pada Anda. Anda ingat Yairus, bagaimana dia sudah memanggil Yesus untuk meletakkan tangannya atas anaknya supaya anaknya selamat. Dan apa yang terjadi, Yesus sudah setuju, Yesus sudah mau pergi ke rumah Yairus, tapi di tengah jalan terhenti karena ada perempuan yang sakit pendarahan dan jamah jubah Yesus, sehingga Yesus berhenti dulu berbicara dengan perempuan sakit pendarahan ini. Dan apa yang terjadi adalah orang datang dari rumah Yairus mengatakan kepada Yairus bahwa anaknya sudah mati, tidak usah menyusahkan guru lagi. Anda lihat, ya, saya tadi sudah sempat mengatakan Yesus tidak pernah terganggu dengan situasi fisik. Yesus tidak pernah memperhatikan itu. Dan dia berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Sekali lagi, Yesus berkata apa? Jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini bicara, jangan takut. Kenapa? Karena melihat yang fisik. Percaya saja, iman itu hal, ya, alam roh, itu faktor yang ada dari alam rohani, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yesus berkata, jangan bergerak secara fisik, bergerak secara roh. Dan bagaimana kita dapat bergerak secara roh jauh lebih sederhana dari banyak hal yang mungkin Anda pernah dengar sebelumnya. Sederhana, iman membuat Anda bergerak di alam roh. Nah, ketika kita percaya seperti Yairus, maka apa yang terjadi adalah apa yang sudah berubah di alam roh akan kemudian termanifestasi di alam jasmani. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Yairus tadi minta apa? Supaya anaknya selamat, supaya anaknya tidak mati. Anaknya sedang sakit. Dan ketika Yesus berkata, jangan takut, percaya saja, itu berarti bahwa Yesus berkata pada Yairus untuk menaruhkan imannya pada Yesus, bahwa oleh karena Yesus, anak Yairus tidak akan mati, anak Yairus akan selamat. Jadi ketika iman Yairus ditaruhkan pada Yesus atas perkataan Yesus bahwa anakmu akan selamat, maka apa yang terjadi? Jangan takut, percaya saja. Ya, apa yang terjadi adalah perubahan di alam roh, karena Yairus tidak bergerak di alam fisik lagi, dia bergerak di alam roh dengan iman. Dia menaruhkan iman pada Yesus bahwa oleh karena Yesus anaknya akan selamat, maka perubahan yang terjadi di alam roh mengubah situasi di alam jasmani, dan anaknya hidup. Anda perhatikan, ini yang saya katakan, sejak semula gelap gulita menutupi samudera raya, Allah berfirman, jadilah terang-terang jadi. Anak Yairus sudah mati. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Anaknya selamat, sudah mati, tapi bangkit kembali. Jadi Anda lihat, apapun yang berubah di alam roh akan menyebabkan perubahan terjadi di alam jasmani. Mari kita lihat satu ayat, Yohanes 14 ayat 13. Firman Tuhan berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku,
aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Sekali lagi, apapun yang kamu minta. Bahasa Inggris itu ask, bahasa aslinya itu demand. Ya, apapun yang kamu perintahkan atau kamu tetapkan, ya tentunya bukan merintahin Tuhan ya, tapi memerintahkan kepada situasi di dunia ini. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. You make a demand, ya, you make a demand of situation, of the devil, ya, you make a demand in the name of Jesus. Anda buat demand, Anda buat tuntutan, Anda buat perintah di dalam nama Yesus, ya, Anda perintahkan apa yang Anda mau di dalam nama Yesus kepada situasi di dunia ini, kepada iblis, sesuai dengan firman Allah. Anda perintahkan itu, maka Yesus berkata, aku akan melakukannya. Anda perhatikan, kita ini bicara di alam fisik, kita ini bicara di alam fisik, kita ada di alam fisik, ya, tapi kita dilingkupi oleh alam roh. Ketika kita bicara, maka kita walaupun ada di alam fisik, kita bicara dengan iman, berkata-kata firman Tuhan, maka kita sedang beroperasi di alam roh. Ketika kita bicara dengan iman di dalam nama Yesus, membuat perintah sesuai firman Tuhan di dalam nama Yesus, ya, firman Tuhan berkata, Yesus mengatakan, aku akan melakukannya. Nah, Yesus hari ini di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi dia katakan, aku akan melakukannya. Berarti, ini bicara sesuatu terjadi di alam roh. Yesus bekerja dengan kuasanya di alam roh. Dan firman Tuhan berkata, aku akan melakukannya. Ya, tentu di alam roh. Ketika Yesus bekerja ya di alam roh, maka kemudian kita akan melihat perubahan, kita akan melihat manifestasi, terjadi, termaterialisasi di alam fisik. Perhatikan sekali lagi, perubahan yang terjadi di alam roh akan membuat perubahan terjadi di alam jasmani, mengikuti apa yang terjadi di alam roh. Itu sebabnya saya katakan sekali lagi, Yesus tidak pernah terganggu dengan situasi alam fisik. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan perlu belajar hal ini. Jangan terganggu dengan situasi fisik. Kita perlu belajar bergerak dari alam roh. Menyebabkan perubahan terjadi dari alam roh. Dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Di dalam nama Yesus. Dengan perkataan firman-Nya. Nah, kita akan melihat ketika kita pakai otoritas kita sebagai anak-anak Allah. Kita perintahkan, kita perkatakan firman Tuhan di dalam nama Yesus atas situasi keadaan kita, maka perubahan terjadi di alam roh, dan itu akan kemudian termanifestasi di alam jasmani. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya sudah katakan tadi, ketika badai terjadi, Yesus hanya berkata, perkataannya mengubah alam roh, dan badai menjadi teduh. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, setiap hal yang Yesus kerjakan, dia selalu bergerak dari alam roh. Itu sebabnya tidak ada yang sulit. Karena alam roh itu mengatasi alam yang lain. Alam roh itu berkuasa di atas alam yang lain. Firman Allah tadi itu memegang kendali atas segala sesuatu. Ya, firman Allah itu alam roh punya istilahnya. Firman Allah memegang segala sesuatu. Itu sebabnya ketika kita memahami, kita bisa melihat kebenaran ini dan mulai beroperasi di dalamnya, kita akan melihat manifestasi yang mengejutkan terjadi dalam hidup kita di dalam nama Yesus. Haleluya. Apapun ya yang telah berubah di alam roh akan kemudian diikuti oleh perubahan di alam jasmani. Sekali lagi, apapun. Ya, itu sebabnya Yesus pernah berkata begini, apapun yang kamu minta, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Ini perubahan di alam roh. Anda percaya Anda sudah menerima. Oleh bilu-bilu Yesus saya sudah sembuh. Anda percaya Anda sudah menerima. Anda percaya Anda sudah menerima. Maka ini perubahan di alam roh. Anda percaya Anda sudah menerima. Berarti Anda percaya Anda sudah sembuh. Anda percaya Allahku menyediakan segala kebutuhanku. Anda percaya. Berarti di alam roh perubahan sudah terjadi. Anda sekarang mempercayai bahwa Allahku menyediakan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi aku perlu khawatir apa? Ketika perubahan terjadi di alam roh, perubahan yang terjadi di alam roh akan selalu diikuti oleh alam jasmani. Firman Tuhan mengatakan bahwa ya, dikatakan tidak seorang pun di antaramu yang keguguran atau mandul. Ini juga Anda mempercayai perkataan Tuhan ini, maka Anda
menerima itu, Anda sudah percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Anda mempercayai itu, saya tidak mandur. Oleh sebab itu, saya pasti punya anak. Ketika Anda mempercayai itu perubahan terjadi di alam roh. Dan ketika perubahan terjadi di alam roh, dia akan diikuti oleh perubahan di alam jasmani. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak pernah berusaha mengubah alam jasmani dengan tindakan fisik. Yesus selalu mengubah dulu alam rohnya, maka alam jasmaninya akan mengikuti perubahan yang sudah terjadi di alam roh. Ketika kita mengubah alam roh, maka alam jasmani akan selalu mengikuti. Itu sebabnya, ya, semua ada di bawah kendali alam roh ini. Dan firman Tuhan mengendalikan segala sesuatu, berarti itu adalah kuasa yang paling tinggi yang mengatasi segalanya. Itu sebabnya kita bisa melihat segala sesuatu, all things work together for our good. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena segala sesuatu adalah kuasa firman-Nya. Kita perlu belajar beroperasi sebagaimana Allah beroperasi, dan kita perlu roh hikmat dan wahyu menerangi mata hati kita supaya kita bisa melihat bahwa semua ini sudah disediakan Allah buat kita, sudah dikaruniakan Allah buat kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menguasai segala-galanya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1-3 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kemanapun Anda bawa firman Tuhan, Anda sedang menghadirkan Tuhan, the person of God, His supreme authority, otoritas yang mengatasi segala sesuatu, kehadirannya di tempat di mana Anda berada, atas situasi yang Anda hadirkan firman Tuhan itu. Maka firman Tuhan itu akan mengubah alam roh atas situasi Anda, dan kemudian itu termanifestasi di alam jasmani. Dan karena alam roh ada di atas semua alam jasmani yang lain, ya, dan firman Allah itu uphold everything, all things, memegang kendali atas segala sesuatu. Maka ketika Anda menghadirkan firman Tuhan, ya, Allah yang maha tinggi memegang kendali atas situasi itu, perubahan terjadi sekali lagi di alam roh, perubahan akan diikuti di alam jasmani. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah. Dan dimanapun Anda hadirkan firman Tuhan, perubahan selalu terjadi. Sebab Allah maha tinggi, Anda hadirkan firman Tuhan, firman itu adalah Allah. Pribadinya, otoritasnya, kuasanya hadir di sana, mengubah situasimu, alam rohmu berubah, alam jasmanimu berubah. Terakhir, Yesaya pasal 55 ayat 11 berkata, "So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I send it." Firmanku yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Dia akan berhasil, it shall accomplish, dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. And it shall prosper, dia akan berhasil kemanapun aku perintahkan. Di dalam bahasa Inggris, in the thing whereto I send it. Dimanapun, ke dalam apapun aku mengirimkannya. Jadi ketika Anda memperkatakan firman Tuhan, mengucapkan firman Tuhan dengan otoritas yang diberikan Allah kepada kita sebagai anak-anaknya di dalam nama Yesus, maka apa yang akan terjadi? Firman Allah ini akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, ya, sebagaimana yang tertulis dalam firman Tuhan itu, dan dia akan berhasil. Dalam bahasa Inggris katakan prosper, ya, prosper itu makmur, berkelimpahan, dia akan berhasil berjaya kemanapun dia dikirimkan. Ketika Anda hadirkan itu dalam situasi ekonomimu, firman Tuhan akan berjaya atas situasi ekonomimu. Anda kirimkan itu dalam kondisi rumah tanggamu, firman Tuhan akan berjaya atas ekonomimu, atas rumah tangga ekonomi. Anda hadirkan atas kesehatanmu, dia akan berjaya. Firman Tuhan akan berjaya atas situasi fisikmu, kondisi tubuhmu. Kemanapun Anda hadirkan firman Tuhan, it shall prosper. Dia akan berhasil. Dia akan berhasil, dia akan berjaya. Dia akan makmur kemanapun Anda kirimkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya.
Saya berdoa dalam nama Yesus, mata hatimu Tuhan jadikan terang. Sebab Tuhan memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, sehingga engkau boleh melihat apa yang Allah sudah sediakan bagimu. Semua berkat rohani dalam sorga yang semua itu sudah diberikan kepadamu dalam Kristus Yesus. Kau bisa melihat itu. Kau bisa melihat betapa kayanya bagian yang ditentukan Allah bagimu di dalam Kristus Yesus, dan betapa hebat kuasanya bagi engkau yang percaya kepadanya. Dalam nama Yesus, amin. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan, karena Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib. Karena curahan darahnya akan menebus yang sempurna. Sekarang tidak lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Sebab itu semua kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan, tercurah berlimpah-limpah memberkati kau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu kau naik terus, tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang sudah kamu dibuat Tuhan berhasil, dan dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan padamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.